Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan persamaan kita di kesempatan pagi hari ini ya. Ada informasi untuk Anda. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada dan 9 radio jaringan, mulai 17 Januari 2022, 23 unit batik Solo Trans layani masyarakat Sukoharjo di Koridor 5. Koridor 5 ya? Nah, Koridor 5 ini berarti untuk Solo dan Sukoharjo begitu ya. Nah, pendengar, seperti apa informasinya? Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Dr. Andes Hari Priyatno. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Nah, pendengar, selengkapnya informasi ini kami rangkum dalam Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari Priyatno. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Je? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini di hari Sabtu, ini nyantai di rumah ini Bapak ya? Ya kebetulan. Oh, kebetulan. Wah, J. biasanya di lapangan terus ini Pak Ari ini ya. Pak. Pak Ari, ini beberapa hari kebetulan domisili saya kan di wilayah Tahudan Pak Hari ya. Tahudan Ya. Dekat garasinya BSD juga. Kemudian tapi kok ada yang baru ini kok arahnya ke barat, kemudian ada yang baru ini ada yang bisa naik turun di situ gitu. Yaitu Koridor 5 ternyata Oh gitu. Nah ya Pak Ari, bisa dijelaskan ini rute perjalanan yang baru di Koridor 5 ini di titik mana saja ini Bapak? Terima kasih untuk pendengar Persada FM. Jadi memang Koridor 5 dan 6 terutama ini adalah tambahan dari 4 koridor yang sudah ada. Nah memang kita sekarang bicaranya tidak hanya Solo, tapi kita berharap Solo Raya lah. Betul. Nah kalau hanya Solo kita mampu kaitannya dengan pergerakan lalu lintas, harus disebar lah, harus disebarkan lagi ke wilayah-wilayah perbatasan atau di nelayan kita. Itu salah satunya adalah di Sukoharjo. Sukoharjo ini koridor 5 dan 6 memang sudah dijalankan dan alhamdulillah responnya bagus ya. Sama yang Mbok ini luar biasa. Kita berharap ini menjadi menjadi alat transportasi yang utama untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada saat orang bepergian menggunakan mobil pribadi. Yang itu yang tidak kita harapkan. Karena apa? Solo sendiri ini jumlah kendaraannya juga luar biasa. Jadi sekarang ini yang jumlah kendaraan yang berKTP Solo aja sudah 840.000. Ini naiknya per tahun 50.000. Bisa dibayangkan 5 tahun lagi itu bagaimana kota Solo. Kita berharap kemudian yang masuk Solo yang beraktivitas itu kalau hari-hari libur itu sudah mencapai 1,5 juta kendaraan yang beraktivitas di Solo. Baik itu memang dalam rangka liburan, berbelanja atau hanya sekedar lewat. Karena ini diuntungkan dengan pintu tol yang sangat dekat sekali dengan kota Solo. Ini adalah sebetulnya ini peluang untuk menaikkan ekonomi dan sebagainya. Tapi kita juga harus waspada pada saat kemacetan ini sudah berada di depan. Betul. Nah, kemudian Pak Hari, informasi yang kami dapatkan juga 1 bulan terakhir ini untuk yang koridor 5 ini gratis ya Pak ya? Betulnya tidak hanya koridor 5. Jadi BST ini adalah bantuan dari pusat. Sistem pelayanan by the service lah, pembelian layanan dihitung per kilometer begitu. Dan sampai sekarang memang belum berbayar. Memang ke depan ada wacana setelah ada PP-nya nanti, peraturan pemerintah dari keuangan itu ada, kita nanti akan berbayar. Tapi berbayarnya pun sangat terjangkau ya. Betul ya. Artinya kita berbayar satu ini bisa untuk beralih ke bis yang lain. Nah, ini keuntungannya di situ. Dan pembayarannya memang harus menggunakan non tunai, money. Itu yang kita harapkan.
Lebih praktis gitu ya Pak ya. Lebih praktis dan lebih cepat. Lebih cepat. Sekaligus sebetulnya untuk menghitung berapa sih penumpang yang masuk di situ kan dengan adanya. Oh, dan itu bisa ini ya, terdata juga ketika menggunakan e-money itu gitu nggih. Betul. Iya. Semua. Armada yang diturunkan sebelumnya, mohon maaf, untuk koridor 5 ini apakah launch yang terakhir atau ada lagi nanti rencana? Atau paling akhir koridor berapa Pak Ari? Kita ini bicaranya 6 koridor di Solo. Ya. Non koridor di Solo ya. 6 koridor ya tambahan 2 tadi memang ditujukan sampai ke Kabupaten Sukoharjo, Solo Baru maupun Bekasi. Dan ini memang ada permintaan lagi dari Kabupaten Karanganyar untuk bisa diperpanjang. Oh iya, sampai dari Palur sampai ke tengah kota Kabupaten Karanganyar. Berarti ada respon bagus dari kabupaten pendukung sekitar Solo ya. Ya, dengan adanya BSD ini memang untuk memudahkan sebetulnya untuk Solo Raya ini bisa berinteraksi ataupun mobilitasnya bisa terpenuhi, tidak harus menggunakan kendaraan pribadi. Iya. Tapi yang Karanganyar ini memang masih dibahas oleh pemerintah pusat. Iya. Di samping BSD sebetulnya untuk kendaraan transportasi massal ini juga ada namanya feeder sebetulnya. Ini yang perlu juga diketahui. Feeder ya. Nah, iya, feeder ini Solo sudah sama sistemnya. Jadi itu yang melayani masyarakat di daerah-daerah kemudian masuk ke jalan utama diterima oleh BSD. Itulah konsepnya seperti itu. Ya. Kemudian dari satu unit yang satu armada yang di lapangan ini bisa berapa penumpang Pak Hari? Oh ya, muatnya berapa? Ya sekitar 20 lah. 20. Ini untuk normal atau pada saat ini kan pandemi begitu Pak ya? Untuk normal. Normal ya. 25 sambil ada yang berdiri kan. Iya. Tapi kan kalau pada saat pandemi ini kan hanya 70%, 60 sampai 70%. Oh gitu. Kemudian ini Bapak, rancangan berikutnya di daerah mana ini mungkin yang selain tadi ada rencana untuk Karanganyar begitu? Ke barat bisa jadi Boyolali atau mana? Ya kita memang tidak bisa langsung menggerakkan ke sana, tapi kita berharap ada permohonan lah dari, dari Karanganyar, dari Sukoharjo, dari Boyolali, supaya bisa diperpanjang sampai ke kabupaten lah ke sana. Ya kita bicaranya sekarang tidak hanya melayani di Solo, tapi hampir seluruh Solo Raya. Ya. Ke Sragen juga sudah ada ya di Sumberlawang kan? Yang Sragen itu yang Gemolong itu Transjateng. Oh Transjateng. Itu Transjateng aja. Yang ke arah mana itu melewati Museum Sangiran. Iya. Nah itu. Kemudian 2023 nanti ada Transjateng Solo Wonogiri. Wah ini bagus ini ya, Solo Wonogiri. Dari Solo Sukoharjo Wonogiri. Jadi akan saling ini ya, terhubung begitu ya, bisa akan saling terintegrasi gitu maksudnya. Dan yang di Solo Baru sebetulnya ini menarik, masyarakat bisa nanti turun di depan Depax itu. Mall gitu kan, banyak mall. Ya kemarin kita sudah sepakat dan setuju dari manajemen untuk di situ masuk di situ, menurunkan kemudian berputar keluar lagi. Yang mau bepergian dari Karanganyar, dari Gemolong, kemudian dari Sukoharjo itu bisa langsung ke sana menggunakan. Hanya naik turunnya memang harus di tempat, di titik pemberhentian di haltenya ya Pak Ari. Ya. Tidak bisa sembarangan. Karena sudah terdata semua. Walaupun hanya turun, walaupun hanya turun bisa anjlok Pak Ari, gimana? Tidak boleh. Tidak bisa ya. Ini kan ada SOP-nya. Iya. Di Pramudi itu tidak boleh menurunkan di sembarang tempat. Pasti akan ketahuan. Iya. Nah, karena ada GPS-nya. Ya kalau ketahuan melanggar pasti akan ada denda. Karena pintunya kan juga elektrik begitu Bapak ya. Jadi nanti di samping pintunya elektrik, Pramudi ini dipantau oleh teknologi, ada kamera. Jadi ada kecelakaan pun bisa dilihat yang salah siapa kan. Jadi ibaratnya sekarang Pak Ari di rumah pun bisa memantau ya. Bisa ada dashboardnya di tempat kami maupun di BSD-nya ada. Jadi memang SOP-nya sangat ketat sekali dengan BSD ini, dan kita berharap memang pelanggaran lalu lintas bisa diminimalisir.
Kemudian ini Pak Hari, berkaitan dengan BST ya, artinya masyarakat ini menggunakan kan juga mempertimbangkan waktu begitu ya. Nah, tawaran dari BST seperti apa ketika mungkin saya harus bekerja berangkat jam 8 sampai kantor jam 8 gitu atau setengah 9. Nah, ini dari BST ketepatan waktunya bagaimana ini Bapak? Sangat tepat waktu, J. karena headway-nya adalah 10 menit sekali, hampir 10, masih maksimal lah 12 menit itu mungkin paling lama, tapi nggak sampai biasanya. Itu sudah apa namanya, jadi waktu tunjuknya sudah pasti waktu tunjuknya. Maka yang diharapkan memang dari masyarakat itu dengan transportasi massal adalah kepastian. Betul. Kepastian ya pasti adanya kendaraan itu sendiri. Kalau ditunggu nggak ada ya kasihan. Betul. Dan banyaknya armadanya. Betul. Kalau armada sudah terpenuhi semua karena sudah dihitung. Kalau waktu kita maklum ya perjalanan seperti apa. Ya kalau artinya macet ya tidak kan. Tapi Solo kan masih relatif. Yang penting waktu tunggunya ini tidak terlalu lama. Toleransi waktunya ya paling tidak lebih dari 10 menit lah ya begitu toleransi waktu. Nggak sampai kan gitu. Luar biasa ini. Nah, artinya ini bisa menjadi pilihan masyarakat begitu ya untuk beralih ke moda transportasi umum ini untuk mengurai kemacetan juga begitu kan. Motor ya biar di rumah saja lah karena sudah menggunakan ini tepat waktu kan akan menjadi pilihan juga begitu Pak Ji. Ya, jadi begini memang kadang-kadang masyarakat itu kalau ada BSD itu dianggap yang kemacetan malahan. Menghambat mereka kan. Sebetulnya kita tidak berharap seperti itu. Jadi angkutan massal ini memang disediakan untuk mengurai kemacetan atau mengurangi kemacetan sebetulnya. Makanya kepastian itu penting untuk masyarakat supaya mau naik. Di samping kepastian, fasilitas halte sudah bagus, di dalam sudah dingin, kemudian rutenya semuanya hampir sudah terjangkau. Dan ke depan memang kita ada rencana untuk integrasi dengan layanan transportasi yang lain seperti ojol-ojol ataupun yang lain itu, sehingga kalau di daerah yang belum bisa diakses dengan kendaraan umum untuk jangkau BSD bisa menggunakan ojol ataupun yang lain. Oh gitu. Sebetulnya kemudahan. Luar biasa. Ya. Jadi banyak pilihan nanti di Kota Banyak Solo. pilihan. Artinya nanti untuk ke halte ini dari rumah ke halte naik ojol. Nah setelah itu nanti langsung naik BSD begitu kan. Ini masih kita atau sebaliknya begitu. Betul. Karena kan kadang-kadang masyarakat itu males gitu loh kalau suruh jalan. Kalau maunya bangun tidur itu ada kendaraan. Sampai depan rumah. Iya, sampai depan rumah. Betul. Ini tantangan sama ojol. Kemudian dukungan aplikasi seperti apa Pak? Dari teman bus ini bisa ya? Ya kan bisa diakses itu sebetulnya semuanya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Artinya dengan teman bus ini semua bisa mengakses, juga bisa melihat jamnya, kedatangannya, perjalanannya dan sebagainya. Jadi semua dimudahkan. Kemudian kalau untuk jalur Bapak ya, koridor ini untuk mempermudah para penumpang yang barangkali saya pengen ke satu tempat misalnya ke Pasar Legi begitu. Ini saya dari Colomadu harus naik koridor mana itu bagaimana mempermudah itu Pak? Kita sebetulnya sudah sosialisasikan rute-rutenya. Jadi mulai koridor 1, koridor 2, koridor 3, koridor 4, 5, 6 itu sudah ada semua. Kita sosialisasikan. Hanya nanti masyarakat tinggal memilih kalau mau ke sana harus terintegrasi di halte yang mana. Itu sebetulnya. Jadi ada titik-titik untuk integrasi pada saat dia mau beralih. Termasuk di halte itu juga sudah ada papan informasi koridor ya Pak ya? Ada kan yang di halte, kita mempunyai halte yang public transport information system itu yang di Slamet itu ada 26 titik. Gitu. Kalaupun tidak di halte, di teman bus itu kan bisa dilihat. Ini akan kami sosialisasikan terus supaya masyarakat nanti mudah dalam mengakses kendaraan. Betul. Termasuk hari ini adalah bentuk sosialisasinya Pak Ari ya. Iya, betul. Terima kasih sekali. Iya, disiarkan pula di 10 radio jaringan di Jawa Tengah dan Jawa Barat dan Kalimantan ini. Kita berharap masyarakat yang mau masuk Solo nanti nggak usah pakai kendaraan pribadi. Artinya nanti dari turun bandara itu bisa langsung naik BSD gitu kan? Bisa. Nah, sekarang kan sudah bisa naik dari dalam. Jadi kalau dulu memang belum bisa, sekarang begitu
keluar dari pesawat, ruang tunggu langsung ada BSD. Nggih, Jadi bisa saya bayangkan ke depan ketika nanti Solo menjadi tuan rumah Piala Dunia, layanan transportasi moda transportasi umum sudah nyaman ini Pak Ari. nyaman begitu ya. Sudah siap nih. Bahkan ke depan kita rencanakan untuk integrasi tiketing dengan kereta api. J. Nah, kereta api juga sudah mulai terhubung, nanti akan semakin dipermudah lagi, tinggal memilih moda transportasi yang mana gitu kan. Jadi Solo ini memang seluruh armada transportasi sudah terpenuhi semua. Dari angkot, feeder, kemudian dari BSD, untuk kereta api Solo Jogja dan sebagainya ke terminal, itu semua terlayani semua. Terlayani. Bentar, Jadi tidak ada istilah tidak terlayani lah untuk masyarakat. Semuanya sudah terjangkau semua. Ini bedanya feeder dengan BSD ini apa sih Pak? Kalau feeder itu kan istilahnya ada pengumpan sebetulnya. Itu yang di daerah-daerah yang masuk di jalan-jalan kecil di kampung itu kan tidak dilewati bis. Nah itu nanti feeder itu menuju ke jalan utama yang dilewati BSD supaya teman-teman yang naik masyarakat itu bisa beralih kan. Oh gitu. Dan nanti kalau memang berbayar integrasinya juga sampai seperti itu. Akan beri tiket di feeder misalkan. Nanti bisa naik BSD tidak berbayar lagi. Oh, jadi akan saling terintegrasi dan lebih dipermudah lagi ini kan? Betul, dipermudah. Istilahnya gang-gang yang memang rame untuk menuju ke halte BSD nanti adanya feeder itu gitu Pak ya? Ya, dilayani oleh feeder karena kan tidak bisa dijangkau oleh bis kota. Bis kota, betul. BSD karena terlalu besar kan. Nah, ini feeder yang jadi kendaraan itu sendiri. Luar biasa, sukses dan Solo selalu menginspirasi kota-kota penopang di sekitarnya juga. Iya, betul sekali. Yang terakhir Pak, barangkali ada pesan untuk pendengar semuanya berkaitan dengan ya moda transportasi ini ya, khususnya BSD atau moda transportasi yang lain yang sudah terintegrasi di Solo. Apa Pak? Jadi begini, sekali lagi saya sampaikan pada masyarakat bahwa kendaraan, yang penting mengetahui bahwa jumlah kendaraan ini tidak semakin berkurang. Jadi di depan saya sampaikan, kenaikannya per tahun hampir 50.000. 50.000 kendaraan motor baik roda 2 maupun roda 4. Nah sekarang ini sudah mencapai hampir 840. Coba kita bayangkan kalau 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan, kalau kita tidak menggunakan transportasi massal yang sudah disediakan, kita akan stuck. Karena Solo kan sudah mulai ramai ya, mulai macet. Jadi kalau misalkan macet, ya mohon maaf jangan disalahkan angkutan massalnya. Kan kemarin kan begini, wah ini BSD malah nambah-nambahi macet. Nah, sebetulnya yang kita harapkan BSD ini menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan. Betul. Masuk kontraflow yang ada di Slamet Riyadi ini adalah juga demikian untuk melayani pusat bisnis yang ada di Slamet Riyadi yang sebelah selatan. Kemudian kalau bis kota itu kalau pulang pergi yang paling ideal adalah di jalur yang sama kan. Datangnya berangkatnya lewat Slamet Riyadi, pulangnya lewat Rajiman misalkan, tidak seperti itu. Kalau yang Rajiman ini kontraflow-nya hanya untuk bis tolnya Pak, bis dan angkutan ya? Ya karena sekarang, nah inilah prakteknya roda 2 masuk lalu situ. Lintas. Dulu memang di Rajiman ini ada kontraflow. Sekarang ini kan dengan adanya pembangunan flyover Purwosari dan sebagainya, ini kontraflow-nya sementara kan dihentikan. Oh gitu. Jadi memang makanya ini problem untuk masyarakat bisa mengetahui. Ya mulai sekarang gunakanlah kendaraan umum massal yang sudah disediakan. Semuanya sudah pasti kok, nyaman, dingin, dan mau kemanapun bisa terintegrasi ya. Sudah bisa integrasi, tidak berbayar sementara. Kalaupun berbayar kisaran paling 3.000 lah. Ya, wah, kalau pelajar 2.000. Terjangkau sekali ini ya. Masih terjangkau. Baik, terima kasih nih Bapak ya. Informasinya mudah-mudahan sukses terus. Salam untuk keluarga. Selamat beraktivitas kembali nih Bapak ya. Oh ya, weekend ini ya, selamat weekend. Saya yakin banyak sekali tugas pekerjaannya nih dari perhubungan. Betul, sementara Simpang Joglo. Nanti kami berharap ada sosialisasi dibantu dari Persata. Wah siap Bapak, siap. Siap selalu. Karena ini Bapak. memang tugas berat nanti Simpang Joglo. Iya, siap Bapak, insya Allah nanti kalau sudah pada waktunya nanti gitu ya. Terima kasih Bapak, selamat beraktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya. Kabar pekan ini. Iya. Ya, kita koridor 5 kan lewat Kiai Mojo juga dengan Oh, Kiai Mojo. Miftah Oh, sini. Selatan kita. Oh, nje. Mumpung Iya, masih iya. gratis, kita bisa nyoba dari ujung sana, dari Terminal Kartosuro sampai Sidan. Oh, Sidan. Sidan Ya, itu mana? Belum tahu kan? Oh, belum. Itu luar negeri loh. Oh iya, Sidan. Sudan. Iya, iya. Sidan itu Pasar Bakonang. Sana Oh, dikit ya. dekat Pasar Sana Bakonang. dikit terus ya sekitar Iya, situlah iya, iya. timurnya. Oh, arah Pulau Karto itu berarti. Betul. Kita iya. bisa nyoba, oh lewatnya sini ya gitu. Sini. Atau muter sekalian gitu kan, muter atau balik lagi. Tadi nggak Nah, tanya sampai kapan gratisnya ya? belum ada informasi. Belum ada berarti informasi, ini berarti mumpung masih- masih gratis kan, nah ini digunakan. Nanti ya kita coba ya. Ya. Baik, ya kita sudah hadirkan tadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Bapak Dr. Andes Hari Hari Prihatno, Prihatno. yang sudah hadirkan informasi koridor 5 dari BST atau BST. Batik Solo Transit. Iya. Kita akan hadirkan informasi yang lainnya, tetap bersama kami dalam Kabar Persada akhir pekan. Kabar Persada akhir pekan.